Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, dengan tantangan dan peluang yang datang silih berganti, kabar baik datang dari sektor pertanian, sebuah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian kita. Sektor ini menunjukkan resiliensi dan potensi yang luar biasa. Produksi gula kristal putih nasional diproyeksikan mencapai 2,9 juta ton tahun ini. Sebuah pencapaian yang patut kita banggakan, menandakan peningkatan signifikan dalam kapasitas produksi dalam negeri. Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cerminan dari kerja keras, inovasi, dan dedikasi seluruh elemen yang terlibat dalam industri gula nasional. Ini hasil kerja keras jutaan petani, pahlawan pangan kita, yang setiap hari berjuang di ladang untuk menghasilkan yang terbaik. Ini adalah kontribusi nyata dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, yang bersatu dalam semangat membangun kemandirian. Ini simbol optimisme, sebuah keyakinan bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi, kita bisa mencapai swasembada pangan. Ini bukti Indonesia bergerak menuju kemandirian pangan, sebuah visi besar yang menjadi prioritas nasional. Proyeksi ini lahir dari kalkulasi matang, analisis mendalam, dan perencanaan yang cermat, berdasarkan data dan informasi yang akurat. Ini adalah hasil dari tren positif, implementasi program peningkatan produktivitas yang efektif, dan inovasi teknologi di sektor pertanian, serta perluasan lahan, optimalisasi penggunaan sumber daya, dan investasi yang berkelanjutan. Target 2,9 juta ton adalah agenda nyata, komitmen bersama untuk mencapai swasembada gula dan meningkatkan kesejahteraan petani. Bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang terukur dan terencana dengan baik. Kemandirian gula berarti mengurangi impor, menghemat devisa negara, dan memperkuat neraca perdagangan kita. Dan membangun ketahanan ekonomi dari dasar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan produksi cukup, kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Gejolak harga internasional tak mudah menggoyahkan pasar domestik, menjaga stabilitas harga, dan melindungi konsumen. Angka ini adalah langkah awal, fondasi yang kuat untuk membangun industri gula yang berkelanjutan dan berdaya saing, menuju kemandirian yang lebih kokoh, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku industri. Mari apresiasi kerja keras semua pihak yang telah berkontribusi dalam mencapai target produksi gula nasional. Dari pembuat kebijakan hingga petani di desa, dari peneliti hingga pelaku industri, semua memiliki peran penting dalam mewujudkan visi ini. Tugas kita bersama, sebagai bangsa, mengawal agar prediksi ini jadi kenyataan, memastikan implementasi program berjalan lancar, dan mengatasi setiap tantangan yang muncul. Dan manfaatnya dirasakan seluruh rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi nasional. Angka ini milik kita bersama, sebuah simbol keberhasilan kolektif, kebanggaan nasional, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Cerminan harapan kolektif untuk masa depan industri gula nasional yang gemilang, berkelanjutan, dan berdaya saing di pasar global. Menuju industri gula yang lebih manis, lebih produktif, dan lebih inovatif. Berdaulat, dan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Gula bukan sekadar pemanis di meja makan. Lebih dari sekadar tambahan rasa manis pada kopi atau kue, gula memiliki peran yang jauh lebih signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia adalah komoditas strategis. Gula menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian suatu negara, yang memengaruhi inflasi dan daya beli. Fluktuasi harga gula dapat merambat ke berbagai sektor, memengaruhi anggaran rumah tangga, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Stabilitas harga gula berdampak langsung pada harga makanan dan minuman. Dari warung Tegal hingga restoran mewah, semua merasakan dampaknya. Kenaikan harga gula bisa memicu efek domino pada harga makanan secara umum. Menjaga pasokan dan harga gula adalah tugas negara, sebuah tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan komoditas penting ini bagi seluruh masyarakat, demi ketenangan dapur seluruh Indonesia. Karena harga gula yang stabil berarti ibu-ibu bisa memasak dengan tenang, tanpa khawatir anggaran belanja membengkak. Industri gula tebu padat karya menyerap banyak tenaga kerja dari berbagai lapisan masyarakat, menghidupi jutaan keluarga petani yang menggantungkan hidup mereka pada hasil panen tebu, dan menggerakkan ekonomi desa. Perputaran uang di tingkat petani dan pedagang kecil memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah. Meningkatkan produksi gula berarti menciptakan lapangan kerja dan mengurangi urbanisasi.
Semakin banyak lapangan kerja di desa, semakin sedikit orang yang terpaksa mencari nafkah di kota. Swasembada gula adalah kemandirian, sebuah cita-cita luhur untuk tidak bergantung pada impor. Tak lagi didikte harga dunia atau kebijakan negara eksportir. Kita bisa menentukan nasib sendiri dalam memenuhi kebutuhan gula nasional. Setiap ton gula lokal adalah bata untuk benteng kedaulatan pangan nasional. Semakin banyak gula yang kita produksi sendiri, semakin kuat fondasi ketahanan pangan kita. Produksi 2,9 juta ton tahun ini mendekati kebutuhan konsumsi langsung masyarakat, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Langkah besar menuju swasembada. Ini adalah bukti nyata bahwa kita mampu. Ini bukti target swasembada bukan mimpi, melainkan visi yang bisa diwujudkan. Tapi tujuan realistis jika semua pihak bersinergi. Pemerintah, petani, pengusaha, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai tujuan mulia ini. Swasembada mengubah kerentanan jadi kekuatan. Kita tidak lagi menjadi negara pengimpor, tetapi negara produsen yang disegani. Setiap kemajuan produksi adalah kemenangan ekonomi kerakyatan. Kesejahteraan petani meningkat, ekonomi desa bergeliat, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Menuju Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan. Mari kita dukung terus petani dan industri gula nasional demi masa depan yang lebih baik. Untuk mencapai target ambisius swasembada gula yang telah dicanangkan, pemerintah mengandalkan dua strategi utama yang saling melengkapi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua pendekatan ini dirancang untuk mengoptimalkan produksi gula nasional secara menyeluruh. Intensifikasi berfokus pada peningkatan hasil dari lahan yang sudah ada, sementara ekstensifikasi bertujuan untuk memperluas area penanaman tebu. Intensifikasi memaksimalkan hasil lahan yang ada dengan cara yang paling efisien dan berkelanjutan. Ini adalah tentang mendapatkan hasil panen yang lebih besar dari setiap hektar tanah yang kita miliki. Teknologi modern, seperti penggunaan mesin-mesin pertanian canggih dan sistem pemantauan berbasis drone. Bibit unggul, yang telah teruji memberikan hasil panen yang lebih tinggi dan tahan terhadap penyakit. Dan praktik budidaya terbaik, yang diajarkan kepada petani melalui pelatihan dan pendampingan intensif. Produktivitas naik lewat serangkaian langkah strategis, termasuk pemupukan tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah, irigasi efisien, memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup sepanjang musim tanam, dan pengendalian hama terpadu yang meminimalkan penggunaan pestisida kimia dan memaksimalkan pengendalian biologis. Ekstensifikasi, memperluas lahan tanam, sebagai upaya untuk meningkatkan volume produksi secara keseluruhan, terutama di luar Jawa, lewat sinergi yang erat dengan BUMN dan swasta, untuk membuka lahan-lahan baru yang potensial. Tujuannya, menambah volume tebu yang digiling secara signifikan, sehingga meningkatkan produksi gula nasional secara keseluruhan. Kedua strategi ini harus berjalan beriringan, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam mencapai tujuan swasembada gula. Produktivitas tinggi dan lahan luas saling melengkapi, menciptakan sinergi yang kuat untuk meningkatkan hasil panen. Pemerintah jalankan program bibit unggul dan pendampingan teknis secara berkelanjutan kepada para petani. Bersamaan dengan pembukaan lahan baru, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung peningkatan produksi. Inilah resep menuju target 2,9 juta ton dan lebih di masa depan. Sebuah visi yang ambisius namun sangat mungkin dicapai. Kunci, kerja cerdas, kolaborasi yang solid antar berbagai pihak, dan inovasi berkelanjutan di seluruh rantai produksi. Dengan strategi ini, potensi produksi nasional terus meningkat, membuka jalan menuju swasembada gula yang berkelanjutan. Petani adalah ujung tombak. Tanpa mereka, target produksi hanya mimpi. Pemerintah hadir lewat bantuan pupuk bersubsidi dan bibit unggul gratis untuk meningkatkan produktivitas. Infrastruktur pertanian diperbaiki, irigasi dibangun, Alsintan diperkenalkan untuk efisiensi. Skema kredit usaha rakyat dipermudah, bunga lebih rendah, syarat lebih ringan. Tujuannya, petani mudah akses modal, tak lagi terjerat tengkulak. Semua bantuan ini untuk mendorong petani lebih produktif dan sejahtera. Pemerintah ingin petani tebu berdaya dan mandiri. Dukungan berlapis jadi fondasi kebangkitan industri gula. Dengan petani kuat, produksi nasional pun meningkat. Swasembada gula harus jelas, untuk konsumsi rumah tangga atau industri. Gula konsumsi JKP target utama kebutuhan sekitar 3 juta ton per tahun, 2,9 juta ton produksi tahun ini hampir menutupnya. Jika tercapai,
Impor JKP tak lagi diperlukan tonggak sejarah penting. Gula industri rafinasi butuh volume lebih besar, spesifikasi lebih tinggi, dan masih bergantung pada impor. Fokus swasembada saat ini pada gula konsumsi, sementara gula industri butuh waktu dan investasi besar. Pemerintah dorong pembangunan pabrik terintegrasi untuk masa depan. Gula industri rayakan kemajuan konsumsi, tapi sadar perjuangan industri masih panjang. 2 segmen, 2 strategi, 1 tujuan, kedaulatan gula nasional. Di balik optimisme, petani tebu hadapi tantangan nyata di lapangan. Praktik berlebihan menurunkan produktivitas, tapi biaya peremajaan tinggi jadi kendala. Tanpa modal untuk bongkar, siklus produktivitas rendah sulit diputus. Akses modal masih sulit. Syarat KUR kadang memberatkan, petani kecil terpaksa pinjam ke tengkulak. Jeratan utang membuat petani kehilangan daya tawar, harga tebu sering tak menguntungkan. Ketidakpastian harga dan sistem bagi hasil yang kurang transparan menambah beban. Petani merasa kerja kerasnya kurang dihargai. Tantangan ini bisa menyurutkan minat generasi muda melanjutkan usaha tani tebu. Solusi nyata di lapangan sangat dibutuhkan. Pemerintah merespons keluhan petani dengan program peremajaan tebu rakyat. Bantuan bibit unggul, biaya olah tanah, dan pendampingan teknis diberikan untuk bongkar. Prosedur KUR disederhanakan, agunan lebih fleksibel, koperasi dan lembaga non-bank dilibatkan. Skema pabrik gula jadi penjamin kredit, hasil panen pasti terserap. Tata niaga diperbaiki, HPP gula ditetapkan, alat ukur rendemen transparan, petani bisa mengawasi. Tujuannya, membangun kepercayaan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Solusi komprehensif ini diharapkan memutus rantai masalah lama. Petani lebih produktif, lebih sejahtera. Optimisme 2,9 juta ton didukung data produksi yang terus naik. 5 tahun lalu, produksi sekitar 2,2 juta ton. Kini mendekati 2,7 juta ton. Kenaikan ratusan ribu ton per tahun bukti program pemerintah efektif. Produktivitas per hek naik. Rendemen membaik berkat bibit unggul dan budidaya modern. Ekstensifikasi lahan di luar Jawa mulai berkontribusi nyata. Pabrik baru di Lampung, Sulawesi, Papua menambah kapasitas nasional. Tren data solid, proyeksi 2,9 juta ton sangat masuk akal. Masa depan industri gula Indonesia semakin cerah. Masa depan industri gula nasional kian manis. Tapi tantangan masih ada. Mencapai dan mempertahankan target butuh kolaborasi semua pihak. Pemerintah, petani, pengusaha, peneliti, dan konsumen. Program peremajaan, bantuan pupuk, irigasi, dan kredit harus berlanjut tanpa terputus oleh pergantian kepemimpinan. Stabilitas regulasi dan komitmen jangka panjang adalah kunci. Riset dan inovasi penting, varietas tebu unggul, teknologi pabrik efisien, adaptasi perubahan iklim. Semua pihak punya peran, pemerintah hadir, pengusaha bermitra adil, peneliti berinovasi, konsumen dukung produk lokal. Gotong royong jadi fondasi kedaulatan pangan sejati. Manisnya gula Indonesia lahir dari kerja keras di tanah air sendiri. Inilah jalan menuju kedaulatan pangan nasional.